Chelsea menjamu Manchester City dalam pekan ke-12 Premier League 2023-2024. Laga ini dilaksanakan pada 12 November 2023 di Stamford Bridge. Pesta gol terjadi pada laga tersebut. Pada babak pertama, Erling Haaland membuka gol pembuka di menit ke-25 lewat tendangan penalti. Chelsea kemudian membalas di menit ke-29 lewat gol yang dicetak Thiago Silva. Raheem Sterling menambah skor pada menit ke-37, namun Manchester City kembali membalas lewat gol Manuel Akanji. Hingga babak pertama usai, skor sementara 2-2 untuk kedua tim. Pada babak kedua, 2 gol Chelsea dicetak oleh Nicolas Jackson dan Cole Palmer, sedangkan 2 gol Manchester City dicetak oleh Erling Haaland dan juga Rodri. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 4-4. Manchester City kokoh di puncak klasemen, sedangkan Chelsea masih bertengger di peringkat ke-10. Bagi pelatih Manchester City, Pep Guardiola, Chelsea tetap dianggap sebagai salah satu tim tangguh dan elit di Liga Inggris. Pep Guardiola menampi jika timnya bakal menang mudah di Stamford Bridge saat wawancaranya sebelum pertandingan dimulai. Pep Guardiola tetap melihat Chelsea sebagai klub tangguh di Liga Inggris, sekaligus salah satu lawan terberat yang dihadapi Manchester City musim ini. Bahkan pelatih asal Spanyol itu menilai jika Chelsea tidak akan lama lagi untuk menjadi pemenang Liga Inggris cepat ataupun lambat. Chelsea tetap menjadi salah satu klub terpenting, kata Pep Guardiola dikutip dari Sportmall. Mereka agresif dan memiliki pola yang bagus, kata Pep Guardiola. Salah satu pertandingan terberat yang kami jalani sepanjang musim ini adalah melawan Chelsea. Kami berusaha mempertahankan level permainan kami, tetapi cepat atau lambat Chelsea akan berada di sana untuk memperjuangkan sebuah gelar, ujar Pep Guardiola menambahkan. Sejauh ini Manchester City sendiri datang ke Stamford Bridge dengan modal kesuksesan. Mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Kebangkitan The Citizen telah terlihat setelah mereka takluk dari Arsenal di Liga Inggris. 5 kemenangan beruntun berhasil dipetik Erling Haaland dan kawan-kawan di semua kompetisi. Selain itu, Pep Guardiola juga buka suara terkait alasannya melepas Cole Palmer kepada Chelsea. Guardiola mengatakan kalau Cole Palmer pindah karena ingin bermain lebih rutin. Alasannya adalah dia menginginkan waktu bermain, kata Pep Guardiola dilansir dari Metro. Dia mendapatkannya, jadi selamat. Palmer tampil cukup bagus selama berseragam Chelsea sejauh ini. Guardiola berharap Palmer bisa menemukan kesuksesan selama berkarir bersama The Blues. Dia adalah pria yang berasal dari akademi dan telah meraih kesuksesan di tim ini. Karena itu baik untuknya dan saya mendoakannya terbaik untuknya. Selamat untuk Chelsea dan juga dia, kata Pep Guardiola menambahkan. Selain Cole Palmer, Pep Guardiola juga akan menghadapi mantan anak asuhnya, yakni Raheem Sterling. Menurutnya, Sterling kini telah kembali ke performa terbaiknya di Stamford Bridge. Dia bermain sangat bagus. Dia telah kembali ke momen terbaiknya dengan apa yang saya lihat dari penampilannya akhir-akhir ini. Sterling telah menciptakan bahaya luar biasa bagi lawan seperti yang dia lakukan bersama kami selama bertahun-tahun. Dia adalah bagian dari kesuksesan kami di tahun-tahun awal kami bersama. Raheem Sterling benar-benar penting, tutup Pep Guardiola. Mauricio Pochettino membuat prioritas kembalinya Christopher Nkunku saat Chelsea dalam kebutuhan mendesak untuk penyerang yang klinis. Masalah Chelsea di depan gawang telah sangat menghambat perkembangan mereka di bawah asuhan sang pelatih. Sejauh ini untuk seorang pencetak gol terbukti sulit ditemukan untuk Chelsea. Kepulangan Nkunku seharusnya tidak lama lagi karena Nicolas Jackson dan Armando Broja terus mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Seorang Christopher Nkunku yang membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol di liga-liga besar seperti Bundesliga, kini telah berkembang pesat dan mulai latihan penuh bersama pemain lainnya. Memang pada kenyataannya Chelsea sangat membutuhkan penyerang nomor 9. Kita perlu pulihkan Broja dan Nicolas Jackson terpengaruh oleh berbagai alasan, tetapi dia masih muda dan butuh waktu untuk beradaptasi, kata Pochettino. Sekarang telah diungkapkan bahwa Chelsea memprioritaskan untuk merekrut seorang penyerang kelas dunia baru pada tahun 2024. Menurut Fabrizio Romano, Ivan Toney, Victor Osimhen, dan Dusan Vlahovic semuanya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge karena sang pelatih berupaya mengatasi masalah mencetak gol pada timnya. Selain itu, tidak dibutuhkannya seorang Romelu Lukaku bisa menjadi opsi untuk memulangkan Tammy Abraham yang kini tersisihkan di AS Roma. Sebagaimana diketahui, Lukaku sedang dalam masa peminjaman di klub yang sama dengan Tammy Abraham. Di AS Roma, Lukaku kembali menemukan ketajamannya. Ia berhasil mencetak 3 gol bagi timnya sejauh ini. Meski lagi tajam-tajamnya,
Chelsea tidak berniat memulangkan Romelu Lukaku. Calcio Mercato mengklaim bahwa Chelsea lebih suka untuk memulangkan Tammy Abraham ketimbang Lukaku. Menurut laporan tersebut, Pochettino lebih memilih untuk memulangkan Tammy Abraham ke Stamford Bridge ketimbang Lukaku. Pochettino menilai striker timnas Inggris itu lebih cocok di skema permainannya ketimbang Lukaku, sehingga Pochettino memilih untuk memulangkan sang striker ke Stamford Bridge. Menurut laporan yang sama, Chelsea sudah mengajak AS Roma berdiskusi terkait transfer Abraham ini. Mereka kabarnya akan mengajukan pertukaran pemain. Mereka akan menyerahkan Lukaku ke AS Roma secara permanen dan sebagai gantinya AS Roma harus menyerahkan Tammy Abraham ke Chelsea. The Blues menilai nilai transfer kedua striker ini berada di angka yang mirip. Jadi pertukaran pemain nampaknya jadi opsi yang bagus untuk keduanya. Menurut laporan tersebut, AS Roma menyebut baik kemungkinan barter Lukaku dan Tammy Abraham. Jose Mourinho kini lebih seret menggunakan Lukaku ketimbang Abraham. Jadi ia menilai pertukaran pemain itu bakal bagus untuk kedua tim. Chelsea dikabarkan mengincar kiper Everton Jordan Pickford untuk direkrut pada jendela transfer Januari mendatang. Kiper dengan tinggi 185 cm itu menjadi kiper utama di Goodison Park sejak pindah dari Sunderland pada musim panas 2017. Pickford tampil sebanyak 249 kali untuk The Toffees selama 2 musim terakhir. Ia turut membantu Everton lolos dari degradasi. Pemilik nama lengkap Jordan Pickford itu mencatatkan 8 kali clean sheet dalam 37 pertandingan Liga musim lalu. Pickford juga menjadi kiper utama timnas Inggris pilihan pelatih Gareth Southgate. Sang kiper sudah mendapatkan 56 caps untuk The Three Lions sejak melakukan debut pada Desember 2015. Sebuah laporan menyebut Chelsea telah memasukkan Jordan Pickford ke dalam opsi kiper jelang pembukaan jendela transfer di tahun baru karena The Blues terus berupaya meningkatkan skuad mereka. Melansir dari Sportmall, Everton bisa saja menjual sang kiper namun membutuhkan tawaran yang signifikan bagi Chelsea untuk merekrutnya. Meski Chelsea sebenarnya tidak memprioritaskan kiper baru, rumor ini datang langsung dari salah satu beberapa pengamat Chelsea yang mengatakan jika The Blues berusaha mencari opsi jangka panjang di bawah mistar gawang. Selain itu, dalam pencarian kiper baru ini tak luput dari performa Robert Sanchez yang tak kunjung memberikan dampak signifikan bagi klub. Pelapis Pickford di timnas Inggris, Aaron Ramsdale, juga terus diawasi oleh The Blues setelah posisinya di Arsenal terus diambil oleh David Raya. Kedua kiper tersebut dapat menjadi tambahan kekuatan baru bagi The Blues. Tidak diragukan kemampuannya karena sama-sama menjadi andalan bagi timnas Inggris. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.